Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok chapter 17 sampai chapter 18. Di mana kita akan diperlihatkan pertarungan sengit antara Suho melawan 3 monster tipe demon. Dan kita juga diperlihatkan munculnya Esil putri dari klan Radir. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Scene kemudian berpindah ke suatu tempat terdalam dungeon di mana terlihat bercak darah di sepanjang lorong. Itu adalah bercak darah dari para hunter yang diseret ke tempat persembunyian para monster demon. Setelah selesai membawa para hunter ke tempat persembunyiannya, monster demon itu berkata, bahan bakar telah didapatkan. Di satu sisi, monster demon di sana menjawab, sepertinya kau kembali dengan cepat. Sebagai hadiah dari kemenangan cepatmu, aturlah bahan bakarnya. Gerbangnya akan segera terbuka, para demon lainnya akan terpanggil. Dengan ini, kita seharusnya bisa menyelesaikan produksi kuota Stardust tanpa masalah. Demon itu kemudian mengeluarkan Stardust dan berkata, ini adalah stimulan awakening yang berasal dari Berserk Poison. Walaupun ini dapat meningkatkan kekuatan sihir seseorang, tapi akan menimbulkan efek samping yang mengurangi masa hidup penggunanya. Namun efek sampingnya dapat dikurangi dengan menggunakan api Mistburn. Semua ini berkat Apostle yang memberitahu kita cara membuat ini. Berkat adanya Stardust, demon peringkat rendah seperti kita bisa memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Ketika mereka berbincang-bincang, mereka tiba-tiba merasakan aura seseorang yang mendekat dengan sangat cepat. Hah? Apa mungkin masih ada hunter yang tersisa? Terlihat pintu besar yang mengunci ruangan ini terdobrak dengan sangat keras. Demon itu pun dengan sigap menebas pintu yang terlempar ke arahnya. Dan ternyata itu adalah Suho yang tiba di tempat persembunyian para demon. Ketika Suho tiba di sana, ia pun melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Apakah mereka monster tipe demon? Apa yang ada di belakang mereka itu? Kenapa mereka mengikat beberapa Mistburn dan membakar mereka? Apa itu semacam ritual? Tapi untungnya, para hunter sepertinya masih aman. Namun betapa mengejutkannya, sebuah tebasan pedang tiba-tiba sudah berada tepat di leher Suho. Akan tetapi, Suho masih dapat menghindari tebasan pedang tersebut. Demon itu pun sangat terkejut melihat manusia ini bisa menghindari tebasannya. Sambil mengepalkan tinjunya, Suho bertanya, apa kau yang membunuh para hunter yang kulihat dalam perjalanan ke sini tadi? Dan duar, sebuah pukulan kuat pun dilepaskan. Tapi untungnya, demon itu masih sempat menahan pukulan Suho dengan pedangnya. Namun tak sampai di situ saja, Suho kemudian maju menyerang dan melepaskan pukulan demi pukulan. Menanggapi itu, demon itu pun terus bertahan dari setiap serangan. Sedangkan di satu sisi, kedua monster demon yang ada di belakang kemudian mengeluarkan Stardust dan berkata, sepertinya kita harus ikut membantu juga. Mereka berdua pun memakan Stardust tersebut. Segera setelah itu, demon tanker itu pun melesat ke arah Suho dan melepaskan tinjunya. Tapi Suho dengan sigap menghindari serangan itu dan mundur ke belakang. Akan tetapi, demon mage sudah berada di belakang Suho dan siap melepaskan sihir petirnya. Dan seketika itu juga, serangan sihir petir itu pun telah menyambar Suho. Melihat pergerakan Suho yang terhenti, demon fighter kemudian mendekat ke arah Suho sambil melepaskan tebasan pedangnya. Di tengah situasi krisis tersebut, Suho berkata, Rise, bangkitlah. Suho kini telah memanggil prajurit bayangannya untuk melawan Demon Fighter. Melihat itu, Demon Mage itu pun sangat terkejut dengan kemampuan Suho. Ketika Demon Mage itu lengah, Suho kemudian menarik jubah Demon Mage dan melemparkannya. Mengetahui Suho memanggil prajurit bayangan, Demon itu berkata, apa mungkin itu adalah kemampuan seseorang yang kita lihat pada hari di mana para demon dimusnahkan. Kemampuan itu terlihat sama persis dengan otoritas Shadow Monarch. Tapi itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Shadow Monarch. Dan sekarang,
Demon Factor itu pun telah membabat habis prajurit bayangan Suhu. Demon itu berkata, jika dia bukan Shadow Monarch, kita tak perlu takut padanya. Di satu sisi, Suhu menatap ketiga demon itu dan bergumam. Mereka sepertinya lebih lemah daripada Broky jika aku melawan mereka satu persatu. Tapi jika mereka bertiga menyerbuku, akan sulit bagiku untuk mengalahkan mereka. Jika aku terus membangkitkan para goblin, aku hanya akan membuang-buang mana. Sepertinya aku harus menggunakan cara itu. Jadi gini cuy, Suhu sepertinya berniat membangkitkan Broky menjadi prajurit bayangannya. Karena mayat Broky sudah disimpan ke dalam Shadow Dungeon, Suhu kemudian membuka portal Shadow Dungeon dan berkata, "Rise, bangkitlah. Broky, jika kau menyesali hidupmu, maka aku akan memberimu sebuah kesempatan untuk bertarung." Menanggapi panggilan Suhu, bayangan hitam pun keluar dari mayat Broky. Dan pada saat itulah, Broky telah bangkit menjadi prajurit bayangan. Di hadapan ketiga demon itu, Broky pun meraung hingga menggetarkan ruangan. Melihat Broky yang telah menjadi prajurit bayangan, demon magi itu pun sangat terkejut dan berkata, "Apa itu Broky? Sepertinya manusia itu yang telah mengalahkan Broky." Dengan tatapan tajam, Suhu berkata, "Baiklah, mari kita selesaikan ini." Dan segera setelah itu, Suhu dan Broky pun langsung maju menyerang ketiga monster tersebut. Di saat mereka sedang bertarung, sebuah gate yang dibuat monster demon itu pun telah terbuka. Itu adalah gate yang dibuat monster magi untuk memanggil para demon ke dunia ini. Tapi dari gate tersebut, keluar sosok demon perempuan yang sangat cantik. Dan ternyata, itu adalah Asil dari klan Radir. Asil yang tiba-tiba dipanggil ke sini itu pun sangat bingung dengan apa yang terjadi. Siapa yang memanggil diriku? Apa ini ulah para demon yang ingin membunuhku? Namun di saat Asil melihat pertarungan di hadapannya, Asil sangat terkejut saat melihat prajurit bayangan yang sedang bertarung di hadapannya. Di sana terlihat Suhu yang sedang jual beli serangan dengan Demon Factor. Pukulan demi pukulan, tebasan demi tebasan pun dilancarkan satu sama lain. Dan pada saat itulah Suhu berhasil mendaratkan tendangan tepat mengenai Demon Factor tersebut. Sambil mengepalkan tinjunya, Suhu berniat mengalahkan demon ini dengan satu serangan lagi. Namun di saat Suhu akan menumbangkan demon itu, tiba-tiba demon mage menyebar Suhu dengan serangan sihir petirnya. Dan tentunya, Suhu pun menghindari serangan tersebut. Dalam hati Suhu berkata, "Sialan, mereka mengganggu kembali. Jika pertarungan ini berlangsung lama, aku akan kehabisan mana karena transformasiku dengan negeri. Bahkan prajurit bayangan Broky juga sudah mencapai batas hanya untuk menghentikan salah satu dari mereka. Bagaimana caranya untuk memisahkan mereka agar aku bisa mengalahkan mereka satu persatu?" Namun tiba-tiba Asil datang di tengah pertarungan dan berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu, di mana Tuan Sung Jinwoo berada?" Melihat seorang demon wanita yang tiba-tiba muncul, Suhu sedikit terkejut dan bertanya, "Dari mana dia datang? Kenapa dia mencari ayah?" Di satu sisi, Beru berkata, "Hoi, kenapa kau ada di sini, Asil?" Mendengar suara Beru, Asil pun langsung mengenali Beru. "Bukankah kau ini Beru? Di mana tubuh aslimu, Beru? Dan siapa anak manusia yang bersamamu itu?" Beru menjawab, "Ceritanya panjang, Asil, tapi kebetulan sekali kita lanjutkan saja reuni kita nanti. Jadi urusi dulu para demon itu selagi kau ada di sini." Para demon itu berkata, "Demon yang kita panggil ternyata mengenal musuh kita, akan menyusahkan jika dia berpihak pada mereka. Kita singkirkan demon itu terlebih dahulu. Kita hanya perlu darahnya untuk membuat Stardust." Demon magi kemudian bersiap dengan sihir petirnya, sedang Demon Factor kemudian melesat menyerang Asil. Di satu sisi, Suhu merasa bahwa ia pernah melihat demon wanita itu sebelumnya, tapi sepertinya dia terluka. Apa dia bisa melawan mereka sendirian? Beru menjawab, demon peringkat rendah bukanlah masalah baginya. Namanya adalah Asil, putri dari klan Radir. Menurut sudut pandang manusia, kemampuannya sebanding dengan Hunter rank S. Hah? Suhu pun terkejut mendengarnya. Jika dia setara dengan Hunter rank S, itu artinya aku bisa melihat Hunter rank S bertarung secara langsung. Di sana terlihat Asil dengan gagah berani akan menghadapi serangan Demon Factor. Dan duar, satu serangan Demon Factor itu pun langsung menumbangkan Asil. Melihat Asil yang kalah dengan sekali sentil,
Suho dan Beru langsung memasang ekspresi tololnya. Ekspektasi Suho dan Beru terhadap Esil pun hancur sehancur-hancurnya. Beru kemudian bertanya, "Woi Esil, kenapa kau jadi selama ini?" Esil menangis dan menjawab, sudah terjadi sesuatu. Sekitar setengah tahun yang lalu, sebagian besar Demon telah memulai pemberontakan. Bahkan kediamanku tidak bisa menangani pemberontakan itu sendirian. Aku bisa selamat berkat sisa pengawalku. Tapi di saat aku sedang melarikan diri, mereka mengambil sebagian besar darahku hingga aku kehilangan kekuatanku. Beru, bisakah kau meminjamkan sebagian kekuatanmu? Beru menjawab, "Cih, kau hanya akan menyia-nyiakan manaku." Dalam hati Suho berkata, "Apa-apaan ini? Sial, sekarang ada 2 beban keluarga di pihakku yang sudah kehilangan kekuatan." Suho kemudian menatap ketiga demon itu dan berkata, "Jika aku bisa melawan mereka satu persatu, aku pasti bisa mengalahkan setidaknya salah satu dari mereka." Beru menjawab, "Sepertinya aku punya ide bagus. Sudah saatnya menggunakan kemampuan yang kudapatkan setelah memulihkan sedikit manaku." Beru kemudian mengaktifkan skill Harsh Orders pada Esil. Dan pada saat itulah, stat Esil langsung meningkat 50%. Esil kini telah berubah menjadi mode Berserker yang hanya mematuhi perintah Beru. Beru berkata, "Majulah dasar demon tak berguna." Menanggapi itu, Esil yang marah itu pun maju menyerang. Dalam hati Suho berkata, "Jika kita bisa merubah ini menjadi pertarungan 1 lawan 1, kurasa aku masih memiliki kesempatan." Di satu sisi, ketika demon itu berkata, "Apa kalian dengar itu? Aku tak menyangka demon wanita lemah itu adalah bangsawan dari klan Radir. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi lebih kuat dengan meminum darah bangsawan demon." Dan seketika itu juga, Brookie kini telah menyerang Demon Tanker. Begitu juga dengan Esil yang menggunakan tombaknya untuk menyerang Demon Magi. Akan tetapi, datang Demon Factor yang mengincar Esil dari belakang. Di saat Demon Factor akan menebas Esil, Suho tiba-tiba muncul dan langsung mengunci leher Demon Factor. Suho kemudian mengambil ancang-ancang dan langsung menghempaskan Demon Factor ke arah Mistburn di sana. Di sana terlihat, Demon Factor telah terjebak di bara api Mistburn dan terbakar kesakitan. Dan tanpa basa-basi, Suho langsung mengambil pedang demon itu dan menebasnya. Alhasil, demon itu pun terbelah menjadi 2 bagian. Pesan dari sistem muncul, Anda telah membunuh Demon Loreng. Vulcan's Horn akan menelan jiwa demon. Sedangkan di satu sisi, Esil yang kesurupan kini masih berusaha menembus barrier dari Demon Magi. Sambil menahan Esil, Demon Magi juga melihat rekannya yang telah ditumbangkan. Sial, aku harus melakukan sesuatu pada wanita gila ini. Namun sesaat kemudian, Esil yang kesurupan tiba-tiba kehilangan kesadarannya. Itu karena efek dari skill yang digunakan Beru telah berakhir. Esil pun langsung terkapar di depan Demon Magi. Dan tentunya, Demon Magi itu pun juga bingung dengan apa yang terjadi. Di saat Demon Magi sedikit terlengah, Suho sudah berada di belakang Demon Magi sambil mengunci kepalanya. Dan seketika itu juga, Suho langsung mematahkan kepala Demon Magi. Kretak. Pesan dari sistem muncul, Anda telah membunuh Demon Loreng. Vulcan's Horn akan menelan jiwa demon. Sedangkan di satu sisi, Demon Tanker kini telah menghempaskan Brookie dengan sangat keras. Melihat kedua rekannya telah dikalahkan, Demon Tanker merasa jika dirinya kalah jumlah. Tapi ini masih belum berakhir. Demon Tanker kemudian meninggalkan Brookie dan melesat ke arah Esil dan berniat memakainya. Jika aku bisa memakan darah demon bangsawan, aku pasti akan menjadi lebih kuat. Namun Suho tak akan membiarkan itu terjadi. Suho langsung menginjak tangan demon itu hingga remuk. Sambil menatap demon itu, Suho tersenyum dan berkata, "Sisakan sesuatu untuk kuserap, Brookie." Dan pada saat itulah, Brookie dari belakang memegang kepala demon itu dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dan seketika itu juga, Brookie melahap demon itu dengan taringnya. Dengan demikian, ketika demon itu pun berhasil dihabisi. Pesan dari sistem muncul, Anda telah membunuh Demon Loreng. Vulcan's Horn akan menelan jiwa demon. Anda naik level. Karena Suho sudah mencapai level 20, Suho kini dapat menggunakan fitur Store Purchase. Di satu sisi, Esil yang pingsan mulai sadarkan diri. Esil berkata, "Kau jahat sekali, Beru. Tapi aku tak menyangka ada manusia selain Tuan Song Jinwoo yang bisa menggunakan prajurit bayangan. Siapa sebenarnya dia?" Beru menjawab,
Cobalah untuk mengingatnya, kau seharusnya tahu siapa anak itu. Setelah diperhatikan, Esil pun mulai mengingat sesuatu. Jangan-jangan dia adalah sang monark muda. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.